Assalamualaikum, ada yang nanya kayak gini. Nah, jujur aku belum nonton filmnya dan aku juga baru banget nih lihat trailernya, sama aku juga lihat cuplikan-cuplikan dari orang-orang yang ngambil-ngambil beberapa adegan lah, terus diupload gitu di TikTok. Nah, dari hasil yang aku lihat, apakah boleh bersentuhan dengan yang bukan mahram? Jawabannya ya, kalau dirujuk kepada agama Islam ya tentu saja tidak boleh. Apalagi adegannya lebih dari itu, misalnya menyentuh wajah, berangkulan, berciuman, muka aurat, itu kan semua larang-larangan dalam agama. Nah, itu di dunia nyata maupun di dunia film itu memang tidak boleh, itu mutlak. Nah, tapi kalau untuk adegan bersalaman seperti bersalaman bapak-bapak pas bisnis gitu, kayak cuman gini, itu ada ulama yang memperbolehkan, ada juga yang mengharamkan. Karena Raja Salman juga melakukan hal tersebut kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya, tapi hanya berjabat tangan saja, ada yang memperbolehkan. Tapi lebih banyak ulama yang mengharamkan. Nah, itu yang berbeda pendapat hanya jabat tangan, tapi untuk adegan-adegan di luar jabat tangan itu sudah pasti haram, tidak boleh. Siapapun yang melakukannya, mau dia memang ustazah ataupun orang biasa yang tidak mengenal ilmu agama, ya memang hukum dasarnya seperti itu, tidak bisa diganggu gugat. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu membaiat atau berjabat tangan seperti ini ketika melakukan pembebasan kepada Madinah. Ada perjanjian-perjanjian yang kemudian disepakati, kemudian ada kegiatan berjabat tangan dalam kegiatan tersebut. Tapi itu hanya beberapa ulama yang mengiyakan atau yang menyampaikannya. Selebihnya ada yang berkata juga bahwa ya Rasulullah itu kan maksum, Rasulullah bisa menjaga hatinya untuk sekedar berjabat tangan tanpa ada perasaan. Lagi pula itu hanya berbaiat, tidak juga berkhalwat, tidak berduaan gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa ya itu hanya sekedar jabat tangan, di luar, misalnya di luar dari baiat tidak pernah Rasulullah lakukan gitu, tapi berarti kan memang diperbolehkan, hanya cukup berjabat tangan aja. Tapi dalam adegan film yang aku lihat itu bukan hanya berjabat tangan, bukan hanya bersentuhan dalam jabatan tangan, tapi juga ada berpelukan, bahkan ada adegan menuju ke adegan jima di dalam ranjang. Tapi memang tidak secara vulgar ya, hanya pembukaan-pembukaannya saja. Tapi itu juga adalah sebuah hal yang diharamkan untuk dilakukan. Terlebih lagi Brian Domani itu adalah muslim ya. Kemarin juga aku habis nonton film Buya Hamka volume 2, yang dimana pemerannya adalah Laudia Cynthia Bella dan Vino J. Bastian. Nah, mereka berdua kan bukan suami istri pada kehidupan asli, tapi mereka dipasangkan menjadi suami istri dalam memerankan Buya Hamka dan istri Buya Hamka. Seperti biasa sih, seperti kita melihat ibu dan bapak kita, tidak pula terlalu mesra, tapi ya memang ada adegan menyentuh, ada adegan yang lebih dari berjabat tangan. Nah, itu juga di dalam akun officialnya Ustadz Abdul Somad menyarankan untuk ayo nonton bareng, banyak manfaat yang bisa diambil dari film tersebut. Mungkin kasusnya sama, tapi kalau film 172 Days itu lebih banyak adegan yang menjurus ke perbuatan haram, walaupun yang dikisahkan itu sebagai suami istri, yaitu Ustadz Amir Zikra dan istri beliau. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kebaikan, jalan yang hak dengan hal yang batil itu bersandingan gitu, bersandingan lurus. Misalnya kalau contoh kita melihat orang yang suka mabok-mabokan, terus dia tidak memakai hijab juga, terus dia juga bertato, mungkin dia juga merokok, perempuan misalnya kita lihat kayak gitu, ya udah, oh dia semoga aja dapat hidayah. Tapi ketika dia melakukan itu dengan memakai hijab yang lengkap, apalagi kalau misalnya syar'i, tapi dia ternyata merokok, ternyata di wajahnya mungkin ada tatonya, atau mungkin dia kelabing dengan pakaian seperti itu ada hal yang beriringan antara hak dan batil. Nah, di situ yang menjadi kontra. Nah, kalau kita lihat
pemain film selama ini kita lihat di Indonesia, kan memang banyak tuh pemainnya yang muslim, dia beradegan bahkan berciuman, bahkan beradegan ranjang, pemanasan dan segala macam, itu tidak pernah kita permasalahkan karena itu tidak ada unsur Islaminya gitu ya. Jadi, oh ya udah kalau nggak mau nonton bioskop ya udah kita jaga diri tidak usah nonton itu gitu. Tapi ketika yang dikisahkan itu adalah kisah Islami dan mungkin ada sedikit banyak hal yang bermanfaat yang bisa diambil hikmahnya. Apalagi kalau ulama, ustadz ustazah mengajak untuk menonton hal tersebut, maka masyarakat akan menjadi bertanya-tanya, apakah jadi dibolehkan ini berpegangan, berciuman, berlangkulan, apa boleh dilakukan? Karena ulama saja menyuruh kita menonton hal tersebut gitu. Nah, di sini yang menjadi kebatilan. Jadi, kita sebagai masyarakat, kalau kita udah tahu hal itu batil, hal itu haram gitu ya, berpegangan, segala macam itu haram, ya udah kita tahu itu haram. Tapi kalau misalnya emang ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari film tersebut, ceritanya aja yang kita ambil gitu. Tapi jangan kita jadikan sebuah pedoman hidup, "Oh, artis aja boleh, masa saya nggak boleh? Kan apa bedanya saya dengan artis?" Gitu kan. Sama-sama manusia, sama-sama, umat muslim juga, kok artis dibolehin sih sama ustadz ustazah, kok saya nggak dibolehin gitu. Nah, itu jangan kita ambil sebagai pedoman hidup kita. Mungkin yang dianjurkan oleh ustadz ustazah itu adalah jalan ceritanya. Dan memang, Ustadz Somad juga mengatakan pada kita bahwa kalau saya sebagai Ustadz Somad ya, kalau saya berdakwah, yang menonton saya mungkin hanya orang-orang yang memang mau ke masjid, memang orang-orang yang sudah tercerahkan mungkin, dan kadang juga cara penyampaian tablik begitu kurang bisa masuk ke berbagai kalangan. Tapi kalau dari film, semua orang bisa nonton bioskop, bahkan non muslim pun bisa masuk mungkin, bisa mengambil hikmah di sana dan banyak cerita dari audio visual itu bisa lebih mengena. Ya, tapi lagi-lagi kalau mau idealnya ya, kalau mau idealnya jalan ceritanya memang Islami, banyak hikmah yang didapat dan pemainnya memang pasangan suami istri pada kehidupan nyata gitu. Karena kita tahu juga nih banyak artis yang udah hijrah. Mereka rela kehilangan uang miliaran yang harusnya mereka dapatkan kalau mereka ambil project eh, berpegangan dengan non mahramnya mereka. Tapi mereka tidak terima itu karena mereka udah hijrah. Jadi aku lebih sedihnya ke artis-artis yang udah hijrah gitu. Misalnya kayak Alisa Subandono dan Dude Herlino atau Shiren Sungkar dan Tengku Wisnu. Mereka-mereka kan sudah berkomitmen pada diri mereka apapun yang ditawarkan. Tapi kalau itu menyentuh yang bukan mahram, mereka tolak. Itu kan mungkin bagi kita ya udah sih tinggal nolak doang. Tapi bagi mereka yang sedang Allah uji seperti itu, Allah uji keindahan dunia, keindahan materi itu mereka tolak, itu sangat besar harganya bagi Allah karena mereka lebih memilih Allah daripada melakukan hal yang haram. Padahal mereka bisa saja memilih hal yang haram tersebut. Tapi kan karena mereka sudah hijrah, mereka pun sudah merelakan berbagai keindahan duniawi, merelakan berbagai proyek-proyek yang mahal, demi untuk keistiqomahan hijrah ini. Aku menyayangkannya kalau ustadz ustazah itu memperbolehkan atau menormalisasi em, film-film Islami dengan membolehkan yang non mahram itu bersentuhan, maka kasihan artis-artis yang udah hijrah ini loh, kayak oh jadi boleh gitu. Oh jadi mungkin mereka nanti akan bertanya lagi, ya udahlah kenapa kami kemarin eh, menolak misalnya 1 miliar itu untuk mendapatkan untuk mendapatkan peran itu gitu. Jadi membuat orang-orang yang udah hijrah kayak berpikir lagi gitu. Kalau idealnya sih seperti itu bagi aku ya.